selamat. Hati bersih, suci murni, itu ya Tuhan yang ku ingini. Karena kasih Kau telah mati, jadikan hatiku suci murni. Bait kedua. Ku ingin hati yang suci murni, yang selalu ada damai rohani. Jiwa raga ku serahkan padamu, aku sedia menurut selalu. Hati bersih, suci murni, itu ya Tuhan yang ku ingini. Karena kasih Kau telah mati, jadikan hatiku suci murni. Bait keempat. Ku ingin hati yang suci murni, bila pertumbuhan yang rohani, agar ku makin mirip Tuhanku, sampai di surga kelak bertemu. Hati bersih, suci murni, itu ya Tuhan yang ku ingini. Karena kasih Kau telah mati, jadikan hatiku suci murni. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dari hari ke hari sampai hari ini. Kami boleh berkumpul bersama, belajar firman Tuhan dan juga akan menaikkan permohonan doa kepadamu ya Tuhan. Berkenan Engkau memampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan, juga menuntun kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Filipi ini kita belajar khususnya di nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, ada beberapa nasihat. Memang kitab Filipi ini temanya adalah bersukacita senantiasa. Ada kata bersukacita dalam setiap perikop itu banyak sekali muncul, ya. Karena memang salah satu ciri orang percaya itu adalah bersukacita. Kalau Tuhan Yesus memberikan hidup berkelimpahan dan salah satu buah roh adalah sukacita, dan sukacita itu senantiasa tidak ada putusnya. Rasul Paulus sendiri mengalami sukacita bukan berdasarkan kondisi dan keadaannya. Dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia pernah menderita, dia pernah mengalami kekurangan, tetapi dia tidak pernah kekurangan stok sukacita, ya. Karena sukacitanya melimpah. Ya, tentunya inilah yang dimaksud Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mendatangkan hidup kelimpahan. Kelimpahan sukacita yang tiada hentinya ya dialami oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ingin supaya orang-orang Kristen di Filipi dan juga kita yang membaca surat Filipi pada hari ini juga mengalami kelimpahan yang namanya sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, kalau itu diulang ya sampai ada kata sekali lagi,
berarti orang Kristen mesti mengalami itu. Ya, kalau orang Kristen tidak bersukacita itu aneh, gitu ya. Karena orang Kristen semestinya bersukacita dalam situasi kondisi apapun. Apa sih yang membuat orang Kristen bersukacita? Tentunya Yesus itu sendirilah yang menjadi pusat sukacita kita. Kenapa Yesus menjadi pusat sukacita kita? Tentunya kalau kita membaca pasal yang kedua, Dia adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia menjadi sama dengan ciptaannya. Dan dalam keadaan manusia Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Sehingga dosa kita seberapapun berat, seberapapun banyak, ya, itu diampuni. Bahkan kita diberi jaminan keselamatan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada itu. Kita sebenarnya tawanan-tawanan dosa yang siap dihukum mati. Berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Baik ketika kita di dunia ini, terlebih ketika kita mati nanti. Kita berpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah dampak dari dosa. Tapi kita dientaskan dari itu semua. Kalau orang Sunda bilang itu dijahit. Dijahit. Bukan dijahit seperti itu ya, seperti Burahel menjahit ya. Ya, dijahit itu diangkat ya. Dari keterpurukan, dari perbudakan dosa diangkat menjadi anak-anaknya. Sungguh luar biasa ya. Sehingga itulah yang melandasi kita, ada berkat yang besar. Sehingga orang Kristen tidak mudah mengeluh dalam situasi kondisi ya. Dalam kekurangan sekalipun dia tidak mudah mengeluh. Keluhan dia sampaikan kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, seperti yang diajarkan firman Tuhan ya di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi Rasul Paulus juga menyadari bahwa manusia terbatas, seringkali muncul yang namanya khawatir. Tapi diajarkan Rasul Paulus, Tuhan Yesus juga mengajarkan, kalau kita punya khawatir, serahkan sama Tuhan. Kalau sudah serah sama Tuhan, tidak lagi khawatir. Banyak kali kita sudah serah sama Tuhan, tapi khawatirnya jalan terus. Benar nggak? Karena kita bersandar pada diri sendiri. Tidak sadar kita berkata bahwa kita berjalan dalam kekuatan diri kita sendiri. Kita sudah berdoa pada Tuhan, tapi khawatirnya masih terus melanda dalam hidup kita. Kalau kita sudah serahkan, maka khawatir itu tidak lagi ya. Di sini dijelaskan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu yang mengkhawatirkan kamu gitu ya. Yang mengkhawatirkanmu, serahkan itu kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur. Jadi kalau sudah bermohon kepada Tuhan, termasuk juga menyerahkan segala keinginan kita yang mengkhawatirkan diri kita, ya, kita serahkan dengan ucapan syukur atas berkat yang sedemikian besar yang Tuhan berikan pada kita. Maka khawatir itu tidak lagi. Tapi ayat yang 7 bilang apa? Damai sejahtera. Kalau hatinya damai sejahtera, itu tidak ada khawatir. Karena orang yang hatinya damai, dia kekuatannya adalah Tuhan. Hatinya damai, tentrem, maka muncul kreativitas. Baik kreativitas kerja, kreativitas ada peluang-peluang, terobosan-terobosan ya untuk melakukan sesuatu, kreativitas untuk melayani ya. Tentunya damai sejahtera ini diperlukan oleh kita. Bagaimana caranya? Kalau ada khawatir, serah sama Tuhan. Ada khawatir, ketakutan, serah sama Tuhan. Maka Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang melampaui akal. Yang buat kita khawatir apa? Karena akal kita kerja. Betul nggak? Kalau kita mentok, waduh sudah nggak bisa. Maka damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya, di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-19, ini ayat favoritnya Budi Tugino nih ya. Ayat 19 bilang gimana? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Jadi Allah kita itu Allah yang bukan saja memberikan satu perintah kepada umatnya, tetapi dia juga Allah yang senantiasa memenuhi segala keperluannya tepat pada waktunya. Amin. Maka jangan sedikit pun kekhawatiran itu melanda dalam diri kita. Khawatir pada mulanya is okay karena manusia. Tapi kalau udah berserah ya udah nggak usah khawatir lagi. Kalau kita terus dikuasai oleh khawatir, kita berdosa ya. Karena apa? Karena tidak menganggap Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan bilang apa? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Itu diberkati orang yang demikian. Tapi sebaliknya, orang yang mengandalkan manusia itu bisa orang lain, bisa dirinya sendiri. Kalau orang khawatir berarti dia mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan yang bisa mengatur semuanya menurut kekayaan dan kelimpahannya. Dia mengandalkan diri sendiri, maka dia khawatir. Nah, kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ya, kita mau jadi orang terkutuk apa diberkati? Ya, tentunya diberkati. Andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami, termasuk juga kalau kita khawatir, takut dan teman-temannya itu ya. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan yang akan menggantikan dengan damai sejahtera. Bahkan Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang sudah damai sejahtera, sudah berserah sama Tuhan, yang perlu dipikirkan apa? Ayat 78 itu ya. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ya. Terus apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, ayat yang ke-9 bagian terakhir, apa? Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Imani ini Bapak Ibu Saudara, kita punya pergumulan yang beda-beda, ya. Kita punya persoalan yang berbeda-beda, tapi kita punya Allah yang sama. Allah yang sama juga, Dia yang akan menyertai setiap anak-anaknya yang berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan berikan damai sejahtera dan penyertaan. Bahkan Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mau diberkati Tuhan? Amin. Mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan memikirkan sesuatu yang baik. Jangan memikirkan yang buruk. Yang buruk itu jangankan dilakukan, suruh mikir aja nggak boleh. Jangankan dilakukan, mikir aja udah nggak boleh. Ya, kalau kemarin pesan Natalnya apa? Jangan jadi orang Kristen yang maido. Siti-siti maido, siti-siti maido, serah diberkati ya. Tapi kalau orang yang senantiasa berserah sama Tuhan, dia orang yang terus melakukan sesuatu yang baik, Tuhan itu lihat, dia itu berkuasa ya. Dia itu berkuasa, dia yang akan melihat apa yang kita kerjakan untuk kemuliaannya. Masakan kalau dia dimuliakan, dia tidak memberkati anak-anaknya yang membutuhkan sesuatu sesuai dengan keperluannya. Percaya bahwa Tuhan yang penuh kuasa, Dia yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan. Ketika kami khawatir, kami juga menyerahkan kepada Tuhan, sehingga sukacita kami tidak hilang oleh karena ada beban hidup yang kami alami. Tetapi kami tetap mengalami damai sejahtera yang melahirkan sukacita yang tiada hentinya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberikan jaminan
bahwa setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dan mengimani firman yang Tuhan berikan kepada kami dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menuntun, menyertai, dan memberkati hidup setiap anak-anak-Mu yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Allah, Kau pertolongan di masa yang silam, harapan di masa depan, perlindungan yang tentram di bawah naungan tata-Mu, tempat teduh aman, lengan yang kuat teguh menjadi jaminan ketika bukit dan lembah permai diciptakan. Kau Tuhan Allah telah ada kekal setiap zaman. Ya Allah, Kau pertolongan